Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan alhamdulillah sekarang subuh kali ini, semoga di kesempatan ini kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang baik dari manapun, terutama mungkin dari video kami. Semoga setiap video yang kami buat itu bermanfaat buat antum semua dan juga pribadi, terkhusus itu untuk kami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membacakan bagaimana kondisi atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu, pada masa jahiliyah lah gitu. Sering kita mengatakan pada masa jahiliyah. Banyak dari kita yang mengatakan, pada masa jahiliyah itu tidak baik, sesuatu hal yang buruk itu ada semua di sana. Namun tidak banyak dari kita yang mengetahui bagaimana sih kondisi pada saat zaman jahiliyah itu. Kita hanya tahunya jahiliyah itu tidak baik aja. Namun pertanyaannya, yang jahiliyah itu yang tidak baik itu seperti apa? Nah, namun di sini kami atau saya pribadi, saya akan membacakan sepenggal dari kisah-kisah orang Arab jahiliyah itu, sepenggal aja. Ini tidak semuanya, kalau seandainya dibahas semua pada kesempatan kali ini tidak akan cukup. Jadi saya di sini akan membacakan 4 hal atau 4 cara orang jahiliyah dulu itu melakukan pernikahan atau tradisi mereka melakukan pernikahan. Di sini insya Allah saya akan membacakan di dalam Sirah Nabawiyah. Teman-teman bisa membeli ini bukunya. Kalau misalkan teman-teman ingin membelinya silakan. Ini sangat bagus sekali. Saya akan membacakan sesuai dengan yang ada di sini aja. Oke, lanjut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah bahwa pernikahan dalam tradisi jahiliyah ada 4 macam. Tradisi pernikahan atau kebiasaan cara mereka melakukan pernikahan itu ada 4 hal atau ada 4 cara. Yang pertama itu pernikahan layaknya dewasa. Jadi pernikahan seperti biasa-biasa saja, layaknya dewasa. Seorang laki-laki meminang seorang perempuan melalui wali atau orang tuanya. Itu pernikahan biasa saja yang terjadi, yaitu kalau seandainya ada laki-laki suka pada seorang perempuan, dia datangi walinya, menikahinya dan memberikan memberikan mas kawinnya dan sebagainya, ya seperti biasa seperti itu. Itu pernikahan yang pertama yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Yang kedua adalah, saya bacakan, seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, pergilah ke si fulan dan bersetubuhlah dengannya. Jadi suaminya ini menyuruh istrinya untuk bersetubuh dengan laki-laki lain. Kita lanjutkan ceritanya. Lelaki itu lalu meninggalkan istrinya dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai dia hamil dari hasil hubungan tersebut. Kalau si istri ini sudah terbukti hamil, barulah si suami ini bisa mengambil kembali istrinya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan anak yang baik dan pintar. Anak yang baik dan pintar. Pernikahan seperti ini lazim disebut nikah istibda. Nah, inilah pernikahan kedua yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah pada saat itu. Jadi saya juga pernah membaca di dalam buku yang lain bahwa dikatakan kalau seandainya ada sepasang suami istri menginginkan anaknya itu terlahir menjadi anak yang pintar, anak yang baik, maka dia akan mencari sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalkan pasangan suami istri ini menginginkan anak yang baik, anak yang sangat baik,
dan anak yang pintar, maka dia akan mencari orang yang berada di Arab itu, di sekitar orang bangsa Arab itu, dia akan mencari orang yang baik dan pintar tersebut. Setelah mereka mendapatkannya, mereka akan membuat kesepakatan, dan si istri ini, mereka berdua membuat kesepakatan untuk pergi ke tempat laki-laki yang baik tersebut atau yang pintar tersebut. Akhirnya mereka setelah membuat kesepakatan, dan perempuan itu diserahkan oleh suaminya kepada laki-laki yang baik tadi. Bukan suaminya, tapi diserahkan saja. Dan dia harus bersetubuh dengan laki-laki tersebut sampai dia hamil. Dia akan menyimpan atau memberikan istrinya tersebut, dan istrinya tersebut akan nginap di laki-laki yang mereka sepakati tadi sampai dia hamil. Dan sebelum dia hamil, si suaminya dia tidak akan menjemput istrinya sampai dia hamil. Kalau seandainya dia sudah hamil, maka istri ini akan diambil dan dibawa pulangnya kembali ke rumahnya. Dan suaminya ini tidak akan pernah menyentuh istrinya ini sampai istrinya ini melahirkan anak tersebut. Inilah tradisi atau kebiasaan bangsa jahiliyah, bangsa orang Arab jahiliyah pada saat itu. Cara mereka memperoleh anak yang baik atau anak yang pintar. Kelihatannya bodoh, tapi itulah yang terjadi pada bangsa jahiliyah pada saat itu. Apakah kejadian itu terjadi pada saat zaman kita sekarang ini? Mungkin bisa saja hampir terjadi, tapi belum terekspos saja mungkin. Mungkin sudah terjadi. Oke, selanjutnya yang ketiga, cara bagaimana orang bangsa Arab jahiliyah pada saat itu melakukan pernikahan. Yang ketiga yaitu laki-laki sejumlah kurang dari 10 orang. Jadi kurang dari 10 orang, lebih dari 10 orang tidak. Jadi kurang dari 10 orang. Lebih kurang dari 10 orang ini membuat kesepakatan untuk menggauli perempuan yang sama sampai di hari. Jadi ada kurang dari 10 laki-laki, mereka memiliki kesepakatan untuk menggauli satu perempuan sampai hamil. Beberapa hari setelah kelahiran si jabang bayi, perempuan itu akan mengundang semua laki-laki yang menggaulinya, dan mereka tidak boleh menolak untuk memenuhi panggilan si perempuan tersebut. Lalu si perempuan akan berkata, kalian tahu apa yang telah terjadi, dan kini aku sudah melahirkan. Kini bayi ini adalah anakmu, hai fulan. Lalu si perempuan menunjuk salah satu laki-laki sebagai ayah bayinya. Garis keturunan si anak pun diikutkan kepada laki-laki itu tanpa bisa ditolaknya oleh laki-laki itu. Nah, inilah cara bangsa jahiliyah pada masanya tersebut, cara mereka memperoleh seorang istri atau cara seorang perempuan untuk mendapatkan suami. Jadi ada kurang dari 10 orang, mereka 10 orang laki-laki, kurang dari 10 orang laki-laki, mereka akan membuat kesepakatan untuk menggauli satu perempuan sampai dia hamil. Jadi semuanya misalkan 8 atau 9 orang, mereka ini akan menggauli satu perempuan sampai dia hamil. Setelah dia hamil dan melahirkan, perempuan ini akan mengambil perempuan ini akan memanggil laki-laki yang telah menggaulinya itu. Misalkan 8 sampai 9 orang tadi, dia akan memanggilnya, dan laki-laki 8 sampai 9 orang ini tidak boleh menolak sedikit pun kalau seandainya sudah dipanggil. Dan perempuan ini mengatakan bahwa saya telah hamil dan kalian adalah orang-orang yang sudah mencetubuhi saya. Maka perempuan ini yang dia lakukan adalah memilih salah satu dari laki-laki yang menggaulinya tersebut untuk menjadi ayah si cabang bayi. Jadi laki-lakinya pun tidak boleh menolak kalau seandainya perempuan tersebut sudah memilih salah satu dari mereka. Inilah kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Ya, mungkin saja menurut saya juga ya teman-teman, mungkin saja hal ini sudah terjadi pada masa kita saat ini. Mungkin bedanya kalau saat jahiliyah, pada bangsa jahiliyah pada masanya tersebut itu terang-terangan. Ya udah 9 kurang dari 10 orang, 9 orang, 8 orang itu terang-terangan. Tapi kenapa saya bisa mengatakan saat sekarang ini atau pada saat zamannya kita ini sudah terjadi, itu tidak terekspos saja, tidak terlihat terang-terangan aja. Banyak perempuan yang sebelum dia nikah dengan suaminya, mohon maaf,
kalaupun ada di antara siapapun, ada sebelum dia menikah dengan suaminya, dia sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, sudah pernah bersetubuh dengan pria-pria lain. Bahkan dia ketika pacaran, sebelum pacaran dengan suaminya dan menikah dengan suaminya tersebut, dia pernah pacaran dengan laki-laki lain dan dia pernah bersetubuh dengan laki-laki lain. Buat saya sama saja dengan ini, sama saja. Cuma yang ini sudah langsung kelihatan, jadi terekspos pada zamannya. Kalau zaman sekarang masih kita disembunyi-sembunyikan, tapi sudah pernah disetubuhi oleh laki-laki lain. Kalau buat saya sama saja. Makanya kalau ada yang terjadi hal demikian, sesungguhnya kita sudah akan kembali atau mau kembali ke masa jahiliyah. Bukan mau kembali, tapi sudah kembali ke masa jahiliyah. Maka dari itu, orang-orang hal-hal seperti ini, kalau seandainya mendengarkan hal ini, janganlah melakukan hal demikian. Kalaupun sudah terjadi, yang sudah melakukannya, ya udah, itu dosa antum, dan antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampunkan dosanya antum. Tapi kalau seandainya hal ini terjadi lagi, atau bagi siapapun, bagi kita dimanapun kita berada, kalau seandainya kita melihat hal tersebut, kita boleh loh teman-teman menasihati. Karena jangan sampai kita kembali lagi di zaman jahiliyah. Walaupun sebenarnya menurut saya itu sudah jahiliyah sekali. Maksudnya sudah kembali ke masa jahiliyah, walaupun tidak terekspos seperti masa jahiliyah, tidak terang-terangan. Tapi itu terjadi pada saat kita sekarang. Sebelum nikah dengan suaminya, dia pernah bersetubuh dengan laki-laki lain. Itulah yang terjadi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu lelaki dalam jumlah banyak. Ini yang keempat. Lelaki dalam jumlah banyak menggauli seorang perempuan. Nah, ini lebih parah lagi teman-teman. Jadi yang pertama tadi itu masih dibatasi. Jadi yang ketiga tadi masih dibatasi di bawah 10 orang atau pas 10 orang lah gitu. Pas 10 orang lah gitu. Tapi kalau yang keempat ini tidak dibatasi jumlahnya. Jadi siapapun yang datang, ya udah diterima sama perempuannya, digauli itu. Lelaki dalam jumlah banyak menggauli seorang perempuan. Perempuan ini tidak menolak digauli oleh siapapun karena dia memang seorang pelacur. Mohon maaf saya katakan hal demikian karena memang tertulis seperti ini di sini. Dan menurut saya pribadi tidak apa-apa disebutkan seperti ini. Memang harusnya disebutkan seperti ini biar orang-orang yang melakukan hal demikian ya mungkin sadar juga gitu. Kadang kita menggunakan kata-kata yang sudah sopan lagi sekarang. Menggunakan kata PSK. Kenapa kok susah sekali? Bilang aja pelacur gitu. Memang agak kelihatan kasar, tapi kalau seandainya kita membagus-baguskan namanya, nanti tidak akan terlihat terhina nanti. Memang kita mengucapkannya agar terlihat terhina dan orang yang melakukan itu stop untuk melakukan itu. Tapi malah kita membagus-baguskannya lagi. Mohon maaf sebelumnya kalau seandainya saya bilang hal tersebut. Tapi memang itulah yang terjadi. Kita sering membagus-baguskan nama sehingga yang menjadi perbuatan mereka tersebut terlihat ya jadi biasa-biasa. Tapi kalau kita langsung menyebut langsung namanya seperti itu, ya itu akan membuat mereka sakit hati. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka. Tidak ada alasan teman-teman untuk ada yang mengatakan ada yang mengatakan bahwa itulah kehidupan saya tidak bisa mendapatkan rezeki di tempat yang lain untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Teman-teman, kehidupan itu adalah pilihan. Kita boleh memilih dan kita harus yakin satu hal, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rezeki untuk kita, tinggal kita mau nggak untuk mendapatkannya. Apakah dengan dia melakukan menjual dirinya itu rezekinya dia? Itu rezekinya dia, tapi dia mendapatkan dengan cara yang haram. Itu adalah rezekinya. Kenapa ada kesempatan untuk melakukan yang baik? Kenapa kita menggunakan hal yang buruk untuk mendapatkan rezeki kita? Saya tidak mengatakan dia menjual dirinya itu bukan rezekinya, bukan. Itu rezekinya dia. Tapi dia mengambil rezekinya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram. Tapi di situ kita punya pilihan, sekali lagi kita punya pilihan untuk mendapatkan rezeki yang baik dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk.
sama juga gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Lelaki dalam jumlah banyak menggauli seorang perempuan. Perempuan ini tidak menolak digauli oleh siapapun karena dia memang seorang pelacur. Tandanya bisa dilihat dari adanya bendera khusus di depan pintu rumah. Jadi biasanya mereka ini membuat bendera khusus di depan pintu rumah mereka. Jika seorang perempuan pelacur tadi itu hamil sampai melahirkan, lelaki-lelaki yang pernah menidurinya berapapun orang tersebut akan bersama-sama mendatangi bersama seorang pelacak. Seorang pelacak ini kalau saya bisa bahasakan sekarang itu dukunnya pada saat itu, dukunnya lah pada saat itu. Pelacak itu atau dukun tersebut akan mengikuti garis keturunan si anak kepada lelaki yang diidentifikasikannya sebagai ayah biologisnya. Lalu anak itu pun dipanggil layaknya anak kandung lelaki itu, tidak boleh ada yang menolak keputusan itu. Nah, kalau yang ketiga tadi teman-teman, itu masih lumayan bagus lah, walaupun nggak bagus sebenarnya. Masih lumayan karena yang memilih yang menjadi suaminya atau yang menjadi bapak dari anaknya itu adalah langsung perempuan tersebut. Jadi dipilihkan oleh perempuan tersebut. Tapi yang ini tidak dipilihkan sama perempuannya, tapi laki-lakinya membawa seorang pelacak atau dukun tersebut untuk melihat anak tersebut. Anak ini tuh lebih cocoknya atau fisiknya itu lebih pasnya ke laki-laki yang mana. Jadi dipilihkan sama dukunnya. Jadi dipilih setelah itu, oh bahwa ini cocoknya sama biologisnya, ayah biologisnya itu yang ini. Jadi dipilihkan seperti itu. Ini belum terjadi di masa kita. Menurut saya sih belum terjadi. Tapi yang ketiga tadi kayaknya sudah terjadi, namun belum diterang-terangan aja sebenarnya. Inilah teman-teman 4 hal yang biasa dilakukan atau tradisi bangsa Arab dulu untuk melakukan pernikahan. Saya ulang lagi sekali lagi untuk merefresh ingatan kita. Yang pertama tadi yaitu pernikahan biasa, layaknya kita sekarang. Kalau seandainya kita menyukai seorang perempuan, ya udah kita datangin orang tuanya atau walinya, siapapun itu walinya, terus kita minta sama walinya untuk menikahi anaknya dan sebagainya, lalu kita memberikan mas kawin dan sebagainya. Ya seperti itulah, seperti halnya biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah seorang suami memberikan istrinya kepada seseorang yang menurut mereka itu baik atau pintar, sehingga nanti menghasilkan anak yang baik atau pintar tersebut. Jadi dia akan memberikan istrinya kepada orang tersebut sampai dan menggaulinya sampai dia hamil dan mengambilnya, dan dia tidak akan pernah menyentuh istrinya sampai istrinya tersebut melahirkan anak tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu 10 orang laki-laki atau di bawah 10 orang laki-laki, tidak boleh lebih dari 10, di bawah atau pas 10 orang laki-laki, mereka memiliki kesepakatan untuk menggauli satu perempuan sampai dia hamil, dan setelah ketika dia hamil dan melahirkan, maka perempuan ini akan memanggil berapapun orang tersebut, 8 atau 9 atau 10 orang tersebut, laki-laki tersebut akan dipanggil dan dipilihkan siapa yang menjadi ayah dari anak tersebut, dan yang memilihnya adalah perempuan tersebut. Dan yang keempat adalah wanita pelacur. Dia akan menyimpan bendera di depan rumahnya. Sebagai tanda bahwa dia itu siap untuk digauli oleh laki-laki manapun, berapapun jumlah laki-lakinya, dia akan menerima dan dia akan menggauli laki-laki tersebut sampai dia hamil. Dan ketika dia hamil, laki-laki yang pernah menggaulinya akan mendatangi bergerombolan untuk mendatangi perempuan itu dan membawa pelacak atau bisa dikatakan dukun tadi untuk menyelidiki. Dan ini catatannya kembali ini setelah dia melahirkan ya teman-teman. Setelah dia melahirkan dan dia akan dilacak sama dukunnya pelacak itu. Dan pelacaknya tersebut atau dukunnya tersebut akan melihat anak ini, apakah anak ini lebih cocoknya kepada laki-laki ini dan sebagainya. Dan kalau seandainya si pelacaknya ini sudah menemukan laki-laki yang cocok dengan bayi tersebut, maka akan dipilihkannya, dan itu akan menjadi ayah dan suami dari perempuan tersebut. Inilah teman-teman 4 tradisi atau kebiasaan orang bangsa Arab
bangsa Arab untuk menikah pada saat itu. Semoga kejadian ini tidak terjadi. Walaupun yang ketiga tadi menurut saya sudah terjadi juga di masa kita sekarang. Namun bagi kita yang mungkin yang tahu ataupun teman-teman dimanapun yang mendengarkan video ini, mari kita sama-sama mencegah hal tersebut. Kita juga punya tanggung jawab teman-teman. Kita juga sebagai orang lain memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, itu teman-teman. Jadi saya memiliki tanggung jawab kepada siapapun yang saya lihat. Antum juga memiliki tanggung jawab kepada orang-orang sekitar antum dan orang-orang yang antum lihat yang tidak baik. Antum wajib teman-teman. Kita itu wajib saling menasihati antara satu dengan yang lain. Entah dia nantinya dia tidak mau menerima ataupun tidak, itu terserah dia. Tapi kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang Islam, apalagi sesama muslim yang mengaku dirinya seorang muslim, kita wajib untuk saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru untuk antum-antum sekalian, terutama diri saya pribadi, dan semoga ini bermanfaat untuk kedepannya untuk kita untuk saling mendakwahkan agama ini. Mungkin itu saja teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.